Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sabahal khair. Oke. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Mada darsunal an? Al-Lughatul Arabiyyah. Okay. What we learn last week? Apa yang sudah kita pelajari pekan lalu? Menerjemahkan. Dan apalagi kalian mengerjakan? Oke, 5 pertanyaan. Oke, kita ulas kembali. Silakan dilihat halaman 46. Saya mau tes ini, masih ingat nggak artinya? Ada nggak di situ dulu? Hada faslun, apa artinya? Hada faslun, lihat di buku mulai ke Ini kelas. Al-faslu wasi'un wa nadifun. Luas dan bersih. Oke. Fil fasli ustadun wa talamidun. Di kelas ada Pak Guru dan murid. Oke, ada Pak Guru dan murid. As-saburatu tawilatun. Tulis panjang. Oke, wal maktabu qasirun. Dan meja yang pendek. Oke, yang pendek. Al-ustadu yaktubu darsa fis sabura. Pak Guru menuliskan pelajaran di papan tulis. Oke, kemudian atwat talamidu yaktubuna darsa fi kurasatihim. Dan murid menulis pelajaran di buku tulis. Oke. Al-kitabu wal kurasatu alal maktab. Paket dan buku tulis berada di Oke, sampai selesai. And then, saya pengen tes kalian menjawabnya bagaimana. Coba I want to point one of you. Saya mau tunjuk salah satu di antara kalian untuk menjawab ya. Nomor 1, coba Nak Reva, coba jawab ini. Nomor 1. Iya, Pak Guru. Oke, jawaban ada di teks tadi. Kaifal faslu. Bagaimana keadaan kelas tersebut? Bagaimana kondisi kelas tersebut, kelasnya? Bagaimana jawabnya? Boleh pakai bahasa Indonesia, Pak Guru? Tuh, ada Ya, Pak Guru. Ada di Arabnya kok, di teksnya Saya, kok. Pak Guru. Adalah. Enggak ketemu, Pak Guru. Oke, mubtada dan khobar itu tidak bedanya dengan bahasa Indonesia yang kita pelajari, yang pernah diajarkan barangkali, di mana bahasa Indonesia itu biasanya kita kenal dengan ada subjek, ada predikat, ada objek. Saya ulangi ya. Dalam bahasa Indonesia kita itu, kita mungkin sudah biasa mendengar dalam tatanan bahasa Indonesia. Oke, dalam tatanan bahasa Indonesia kita itu kita kenal, kita diajarkan ada namanya subjek, ada namanya predikat, ada namanya objek. Predikat, Pak Guru. Iya, nanti dijelaskan dulu. Kemudian ada namanya kata keterangan. Oke, keterangan ya. Keterangan. Nah, subjek itu yang dimaksud siapa biasanya? Apa itu subjek? Benda. Apa? Benda. Subjek.
Subjek itu Kosakata pokok kalimat. ya bolehlah, tapi biasanya kita disebut pelaku ya. Subjek itu pelakunya, ya yang berbuat. Oke, yang Berarti berbuat. kalau pencuri Pak Guru kita bilang subjek. Tidak demikian, artinya yang menjadi kalimat itu dimulai ya, dimulai, bermula dulu ya, karena tidak ujung-ujung orang berbicara nana cantik, pasti butuh yang disebutkan kan, begitu tiba-tiba ngomong nggak bisa nggak serta-merta seujuk-ujuk ngomong cantik kamu, atau Baru dia jelek. Jelek. Ya. Siapa yang dimaksud? Ya, kalau tidak disebut orangnya ya nggak ditahu. Nah, makanya seperti itu ada istilah. Berarti yang disebut itu subjeknya. Yang disebut. Nah, keterangannya itulah namanya khobar ya. Khobar. Mubtada itu adalah subjek yang diberi keterangan ya, yang diterangkan, dijelaskan, dan khobar itu predikat Pak Guru, predikat. Predikat itu keterangan ya, subjek, predikat, objek ya. Oke, subjeknya katakannya Raffi ya, predikatnya itu katakan ganteng ya. Kemudian objeknya, oke, objek itu sebagai sasaran ya, sasaran. Objek itu sebagai sasarannya, objek. Ingat ya, ada di buku itu halaman 1 dan 2. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Pada awalnya ya, pada dasarnya itu subjek atau pokok kalimat selalu berada di awal kalimat. Pernah diajarkan Pak Ibu Guru nggak pokok kalimat bahasa Indonesia itu? Kayaknya pernah saya dengar itu pokok kalimat. Iya, ada di awal. Kemarin ya, salah satu contoh pokok kalimat apa? Gagasan pokok. Misalkan pokok. siapa yang bisa memberikan salah satu gagasan pokok yang dijelaskan, yang selebihnya itu cuma keterangan saja. Yang masih Gagasan ingat. pendukung. Iya, gagasan pendukung itu termasuk keterangan dia. Gagasan pokoknya. Contoh kalimatnya seperti apa yang di Indonesia diajarkan Bu Guru? Tentang Lani, bla 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 bla, atau sekolah kita diteruskan diberikan kuping panjang lebar diterangkan, padahal cuma gagasan pokoknya cuma sedikit. Ada yang masih bisa ingat ngasih contoh gagasan pokok yang diajarkan Bu Guru? Zara, Aura, Raffi yang biasanya banyak bicaranya. Raffi, gimana gagasan pokok yang diajarkan? Biar kita nyambung belajar Arabnya ini. Contoh. Oke, ada Zakia dan Sawan, selamat bergabung. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Oke ya, boleh lihat bukunya kalau mau lihat cari buku. Oke, coba ulangi Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Nah, itu seperti itu. Jadi subjeknya siapa di situ? Bangsa Eropa. Bangsa Eropa. Terus keterangannya di situ apa? Keterangannya bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Keterangannya itu dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Terus coba dibaca lagi. Masih banyak itu keterangannya. Faktor utama adalah peristiwa direbutnya Konstantinopel kini menjadi negara Turki ke tangan Kesultanan Turki Ottoman pada tahun 1453. Oke, dan seterusnya itu namanya keterangannya. Jadi intinya gagasan pokoknya atau subjeknya itu cuma satu ya, bangsa Eropa. Tangan bangsa Eropa. Kemudian penjelasannya atau keterangannya itu disebabkan berfaktor 1, 2, 3 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, bahasa Arab juga punya bentuk seperti itu, rumus seperti itu. Nah, istilahnya adalah mubtada dan
khobar. Bar. Mubtada dan khobar. Cuman yang perlu diperhatikan di sini berlaku juga antara mudzakkar dan muannas, layaknya seperti sebelum-sebelumnya ya. Sebelum-sebelumnya. Di mana kalau ini contohnya ya. Seperti ini ya, di kalimat ini apabila sebagaimana kalimat terbagi muzakkar dan muannas, maka khobar mengikuti mubtada dan segi muzakkar dan muannas. Muzakkar itu ada tandanya, sudah kita bahas. Muannas itu ada tandanya ya, sudah kita bahas. Nah, kalau mubtadanya itu mudzakkar, maka khobarnya mudzakkar. Seperti apa itu? Mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan ini. Contohnya saya kasih pena ini ya. Oke, sebagaimana keterangannya tadi, dia khobarnya itu mengikuti mubtada'nya, mengikuti bedanya. Saya catat ulang ya di sini. Oke. Khobar. Khobar itu apa tadi? Keterangan. Oke, saya tulis K dengan ket. Saya kaket ya, kakak ya. Kakak di sini, kaket. Oke. Khobar. Ngikut. Ngikut apa? Ikut mubtada. Ikut bentuk mubtada. Bentuk mubtadanya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Tolong ya, nanti kalau ulangan bingung. Oke, mubtada. Ini ada di ujian kelulusan kelas 6 ada ini ya. Khobar itu selalu Ulangan akhir semester toh Pak Guru? Ya, ada ini Pak Guru yang buat soal kelas 6. Wow. Wih, jangan kasih Nanti Pak Guru. kelas kami itu akan ada ujiannya, itu ada yang praktek, jadi Ya, saya oke. juga ada sekolah. Jadi khobar atau kata terangan itu mubtada. Apa ini mubtada apa? Pelaku ya, Pokok subjek. kalimat. Pokok kalimat atau subjek ya. Kalimat. Subjek di situ nggak harus manusia, bisa juga benda, paham? Paham. Manusia, benda, hewan bisa, itu subjek ya. Subjek, saya tulis ini subjek. Itu bisa berupa apa? Manusia. Manusia kan ada laki-laki dan perempuan toh? Ya. Oke, benda dalam bahasa Arab juga dibedakan, ada tanda laki-laki dan perempuan toh? Iya. Oke, dan ini sebagai tambahan hewan, tapi kita enggak sebut hewan di buku ya, enggak ada hewan. Hewan. Oke, ini dia subjeknya ya. Hewan. Nah, manusia, ingat ya. Di buku ini ada ustadzun, ya, ada ustadzatun. Tilmidun, tilmidatun. Nah, seperti itu. Oke. Kita juga sudah bahas ciri-ciri mu'annas dan mudzakkar. Kalau mu'annas apa? Ada tunnya. Kalau mudzakkar tanpa tun. Oke, tanpa tunnya. Nah, lebih jelasnya disebut saja namanya. Andi pasti laki-laki. Terus Khairah pasti perempuan. Selesai. Nah, kalau itu manusia, tapi kalau benda ciri-cirinya tadi saja ya. Nah, kemudian contoh 1 ya, mubtada'nya al-maktabu, ini benda apa manusia? Benda. Oke, kalau benda dia masuk mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Oke, maka hukum alamnya tadi, rumusnya tadi, khobar juga mengikuti bentuknya, tidak ada. Kalau bendanya tidak ada tun, ya, tidak ada tak marbutohnya, maka khobarnya juga tidak. Oke, maka khobarnya juga tidak pakai tun. Oke, tidak pakai tun ya, tidak pakai.
Oke, ini contoh 1. Nah, sekarang al-madrasatu ini benda atau manusia? Benda. Benda. Nah, ini mu'anas atau mudzakkar? Benda. Mana? Oke, cirinya apa Mu'annas. mu'anas di sini? Ada tunnya. Ada Oke, tunnya. iya. Ini ada tunnya, betul. Saya kasih checklist. Samping kirinya Nah, lagi muana. maka di sini khobar keterangannya juga mengikuti bentuk bendanya ya. Di mana ada tunnya. Oke. Ada tunnya. Muanas. Al-madrasatu wasi'atun. Kemudian Kemudian ini contoh lagi 1. Ini nah, menurut kalian ini di buku yang buat salah ini ya. Oke, menurut kalian al-maktabu itu benda atau manusia? Benda. Benda. Oke ya. Dan nah, ini harus diganti nih ya. Buku Pak Guru ada tunnya. Oke, dia iya. Oh, ini maktabatun ini ya. Muanas Pak Guru kalau maktabatun. Iya, iya, nah ini di bukunya di Pak Guru, di slide-nya Pak Guru ini yang kurang. Maaf. Iya di buku tuh ada tunnya. Ya di buku itu ada tunnya. Ya saya tambahi dulu ini yang Oke, al-maktabatu. Al-maktabatu ya. Oke. Al-maktabatu. Oke. Benda atau manusia ini? Benda. Benda. Kalau benda dia muannas atau mudzakkar? Muannas. Apa cirinya muannas di sini? Ada tunnya. Oke, jadi kalau dibaca al-maktabu tawilun, betul. Al-madrasatu wasi'atun, al-maktabatu nadhifatun. Sekarang Pak Guru ingin kalian menganalisis kata yang Pak Guru buat ini. Oke ya. Yang mana Pak Guru? Ini saya kan ini tadi kan wasi'atun ya, wasi'atun. Pak Guru tambah dulu. Muanas. Oke, Pak Guru tambah dulu. Tunggu ya Pak Guru. Coba Pak Guru ngetik ulang ya. Saya kasih. Ini. Faslu. Oke, di sini silakan coba apa perubahannya di sini. Oke, mengikuti ya. Dan kursiyun. Al-kursiyu. Oke, di sini apa perubahannya? Muzakkar. Iya, apa dia? Ini ya, ini kan. Ini satu pasang ya, satu kasih perubahan. Jadi kalian cukup pindahkan kata wasi'atun, rubah kata wasi'atun ke sini. Jadi apa dia? Kemudian nadhifatun rubah. Masihun. Oke, Raffi, apa Raffi?
Rafi. Al madrasatu wasi'atun. Kalau al faslu? Hah? Ayo. Rondo. Apa itu? Jadi apa dia rondo? Museum? Wasi'atun. Oh, Jadi apa dia? Berubah gimana? Hah? Yang siapa guru? Nggak paham Raffi. Banyak, nanti banyak bicaranya saja. Siapa? Apa? Di? Siapa? Abdi? Oh, Siapa yang bisa jawab? Bisa rubah itu? Faslun. saya guru. Oh, Siapa apa? guru? Raihan. Oke, apa? Al faslu wasi'atun jadi? Faslun. Ya, al faslu jadi sifatnya apa? Khobarnya apa? Jadi apa itu wasi'atun? Jadi wasiun. Ah, ngikut-ngikut doang ini rundu ini. Ah. Apa Rehan? Jadi apa Rehan? Wasiun. Oke, wasi'un ya. Jadi wasi'un dia, wasi'un. Oh, wasi'un ya. Kemudian al-maktabatu nadifatun. Oke, tinggal dirubah ke sini saja dibentuk mudzakarnya. Saya mau tunjuk coba Askar. Askar yang pandai-pandai. Siapa guru? Askar lama. Siapa? Siapa guru? Saya. Indi, Abdi. Abdi. Ah. Itu Jadi- jadi nazifun. Oke ya. Wasifu. Jadi nadifun ya. Nadifun. Ya, penjelasan sederhana ini Pak Guru harap kalian paham antara khobar dan mubtada dan khobar ya. Iya. Oke ya. Kemudian pekerjaan kalian sekarang waktu masih ada dulu kita close dulu ya. Ini akan Pak Guru upload. Iya. Oke, kita login lagi. Ya, silakan login kembali. Oke. 6 menit.